saya dulu merantau di Bogor. Di Bogor itu ngontrak, Mas, jualan es keliling. Satu saat saya itu malam Jumat Kliwon, badan saya gerges, panas atis. Saya penasaran, periksa kepada bidan. Pas bidan itu adalah anak yang punya kontrakan. Itu habis itu saya koma, Mas. Di tempat itu sudah 4 hari koma. Datang adik saya, tanya, "Mas, senang apa jenengan deneng terbaik ora teh ngapa-ngapa." Ya gedeng badannya rasa lemas. Langsung, ayo, bagaimana keadaannya? Mas, balik bareng Garut. Akhirnya timbul curiga keluarga saya. Nah, akhirnya pamannya saya almarhum ngundang, Mas, kepada kakak saya yang pertama, diundang yang ekornya. Nggih, Pak. Akhirnya kakak saya pergi, tidak lama datang sama yang ke rumah. Nah, yang datang langsung meriksa saya. Ya, orang papa pakai penyakit, tolong ngambilkan air sama rantang. Nggih, ya. Nah, akhirnya yang baca apa yang saya nggak tahu lah ya. Nah, langsung itu, oh ini caranya gini. Nah, maring saya, Mas, coba perut yang pertama dipegang. Yang itu berkata, saya rasanya kayak wong hamil, Mas, di pelorona, larane por, langsung kayak persis bebaran tarik ngisor, langsung dibuang ke luar. Langsung yang saya cerita gini, ya kok saiki wis mari sehat waras, niatmu arep dibalas apa ditanya? Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ke bapaknya. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya lagi. Bapak siapa Pak namanya? Pak Acong Leor, Mas. Bapak Acong Leor. Ya. Apa sih itu tujuan Bapak itu datang ke sini itu dengan tujuan apa? Kalau boleh saya tahu. Saya ke sini, Mas, pertama mengucapkan terima kasih atas sambutan panjenengan dan saya diperbolehkan. Yang selanjutnya pengen mengutarakan pengalaman saya yang telah dialami. Itu Bapak tahu Padepokan Pandu Wulung itu dari siapa, Pak? Saya pas punya teman, Mas. Teman langsung dibawa ke sini. Oh, jadi tahu itu dari teman Bapak. Ya. Terus Bapak itu percaya dengan Master Pandu Wulung? Ya, saya percaya karena banyak ini teman-teman yang cerita, Mas. Saya penasaran langsung ke sini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa langsung ketemu jenengan. Oke, Pak, ya kalau begitu monggo Bapak ceritain permasalahannya apa yang Bapak rasakan mungkin kemarin-kemarin dan sampai hari ini itu masih Bapak merasakan apa, monggo ceritakan ke saya. Saya itu di sini salah satu kru ataupun tim dari Master Pandu Wulung. Dan apapun masalah yang Bapak ceritakan ini, bila pun nanti Bapak tidak bisa langsung tidak bisa bertemu langsung dengan Master Pandu Wulung, itu akan saya sampaikan masalahnya. Ya, terima kasih, Mas, atas sambutan jalan dan terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Yang pertama saya begini, Mas, pengalaman saya yang tidak bisa dilupakan dari dulu sampai sekarang itu saya dulu merantau di Bogor. Di Bogor itu ngontrak, Mas, jualan es keliling. Satu saat saya itu malam Jumat Kliwon, badan saya gerges, panas atis. Saya penasaran, periksa kepada bidan. Pas bidan itu adalah anak yang punya kontrakan. Jadi Bapak itu ngerasa badannya panas dingin. Panas, juga, ya? Iya, greges sirai orang kerogaran, Mas. Dan kebetulan Bapak berobatnya itu di dekat rumah Bapak. Memang itu yang punya kontrakan, Mas. Oh, gitu. Anak yang punya kontrakan bidan. Langsung dikasih obat. Beberapa hari obatnya habis, penyakit bukannya sembuh malah parah, Mas, sehingga kaki saya merasa sakit, pegel, linu dan nyeri. Nah, itu habis itu saya koma, Mas. Di tempat itu sudah 4 hari koma. Datang adik saya, tanya, "Mas, senang apa jenengan deneng terbaik ora teh ngapa-ngapa." Ya gedeng badannya rasa lemas, greges, awaknya panas keruan, terutama sikil nyeri, pegelin. Nah, adik saya tanya, berobat apa uwis miki nang Yuli
dewe obat malah obat entong penyakit ajeg tamah pana. Nah, adik saya dan kakak saya sudah tidak gumun, orang kaget mas semua penyakit itu. Langsung ayo mas balik bareng Garut. Oh, jadi adik bapak itu datang ke kontrakan Ke bapak. kontrakan sama kakak saya. Tahu bapak sakit. Iya. Adik dan kakak bapak itu datang dan akhirnya bapak itu dibawa pulang ke Ke Garut. Garut. Nah, sesudah di Garut saya koma, belum di apa-apa mas, di dalam situasi berobat kepada dokter dulu itu ya. Begitu sama mas, berobat obat habis penyakit biasa. Akhirnya timbul curiga keluarga saya. Nah akhirnya pamannya saya almarhum ngundang, mas kepada kakak saya yang pertama, diundang yang ekornya. Nggih pak, akhirnya kakak saya pergi, tidak lama datang sama yang ke rumah. Nah, yang datang langsung meriksa saya. Ya orang papa pakai penyakit, tolong ngambilkan air sama rantang. Nggih, yang. Nah, akhirnya yang baca apa yang saya nggak tahu lah ya. Nah, langsung itu, oh ini caranya gini. Nah, maring saya, mas, coba perut yang pertama dipegang. Yang itu berkata, saya rasanya kayak wong hamil mas, di pelorona luarannya por langsung kayak persis bebaran, tarik ngisor langsung dibuang ke luar. Sesampun niko mas, saya sehat waras gerigas, tak ada bekas penyakit itu. Oh, jadi setelah dipegang istilahnya yang itu orang bisa disebut orang pintar itu lah. Pintar lah terus terang, yang udah biasa di kampung nangani ya. Masalah-masalah begitu Iya, masalah setelah beliau dipegang, istilahnya dikasih air dan juga dipijat gitu. Iya, Jadi bapak normal lagi. normal lagi, kayak tidak merasa sakit mas. Spontan itu saya makan minum pada kencot. Nah, Oh gitu. Jadi padahal itu tadinya koma mas seminggu, oke. koma. Nah, gara-gara lantaran Bentar, Pak. perut. Ya, jadi bapak istilahnya dipegang sama orang pintar itulah anak kiai itu, Pak, ya. Betul. Nah di situ baru bapak akhirnya merasakan badan tuh enak lagi gitu Iya, ya. kayak semula Oke. sehat waras gerigas. Nah itu pas selain bapak istilahnya nggak bisa bergerak atau bisa disebut apa koma gitu menurut Koma bapak, ya. sama sekali mas. Kita apakah merasakan ada suatu sosok apa atau apa yang datang nemuin bapak baik itu langsung atau dalam mimpi gitu pak? Nak semua sosok, alamat, tanda-tanda mas kepada saya tidak datang, tapi ke adik saya perempuan. Nah waktu itu di cara nangkulan itu panggok ya mas, dulu di bawah itu ada suara guduk terus maring aku cerita adik saya, mas ana sing delah kayak apa mayit pocong di bawah rumah, cerita sama saya. Oh jadi Pocong dikubur. rumah bapak itu yang di mana Garut? Garut Garut itu rumahnya rumah panggung gitu. panggung Oh, ya. jadi adik bapak itu mimpi. Mimpi Oh mimpi bahwa di rumah di bawah rumah itu ada yang ngubur pocong. oh ada pocong yang dikubur di Iya, situ. Gitu. betul. Nah, udah gitu ya wis ora apa-apa. Nah, akhirnya saya ambruk lagi mas, 1 minggu, Sakit lagi. koma lagi. Akhirnya bapak saya sama mamas, kakak saya undang lagi ya yang. Nah, langsung nah yangnya bertindak sekaligus. Oh, kini ya orang kena diampuni wong seperti ini. Akhirnya yang saya langsung bertindak, saya sembuh langsung seketika dan langsung yang saya cerita gini, ya kok saiki wis mari sehat waras, niatmu arep dibalas apa ditantang? Sing jaya mari kok mesti kok ngerti sing wong jaya mari kok nggih ya. Kula ngertos. Sing jaya teng kula malah syariat karo cara bicara benten kali kula ya. Merinding ya Mas jadi cerita. Oh, jadi istilahnya eyangnya itu masih tahu ke bapak ya Iya. bahwa perbuatan dari orang itu tuh mau dibalas atau gimana Iya. gitu. Dan jawaban bapak Jawaban saya ya sudah lah ya.
kita membalas tidak ada ujungnya, tidak akhirnya. Yang penting saya sudah sehat, waras, gerigas, jangan terulang lagi ya sama saya yang dimaklumi untuk hari ini, untuk bulan ini. Ya apa nek seumpama niatmu kayak gue, caranya diampuni nggih, yang diampuni. Tapi seumat terus menerus ya betul ngertos kulo ya. Udah perjanjian gitu Mas. Saya udah berangkat ke Bogor Mas, ke tempat yang jualan tadi terjadi. Bapak jualan itu Ya. lagi. Orangnya sudah tidak ada Mas. Maksudnya nggak ada, pergi atau meninggal gitu. Kan tidak ada. Saya tanya sama teman yang akrab sama saya, sama juga orang Garut. Saya kayak pulan masih jualan apa orang? Wis ora Kang, kayak jenengan balik deweknya balik. Oh, kayak aku ya orang apa? Berarti wis ora jualan orang. Oh, dikira masih anak apa sih Kang? Ya orang pengen ketemu, kangen. Nah, semerek sama teman gitu Mas. Nah, titik akhir cerita akhirnya sama tidak ketemu dan udah selesai sasampunan itu akhirnya kulo diboyong nang Mersi segala alat-alatnya sekarang jualannya di Mersi tidak di Bogor lagi untuk menghindar terjadi kedua kali. Begitu Mas cerita saya. Jadi, tapi sekarang usahanya masih Mas, tapi alhamdulillah sekarang di Mersi aman nyaman akeh temen sehingga pulau saged kepangi sama Banani sampai ke sini. Oh. Begitu Mas ceritanya. Jadi akhirnya sini pindah ke sini dan dapat jodoh apa dapat jodoh? Sudah sama orang Mersi istri saya nih. Oh, jadi emang udah dari pas Dulu masih di Bogor ya? Iya. Istri saya orang Mersi jualan masih di Bogor dulu. Sudah terjadi begitu, akhirnya saya pindah ke sini. Jadi istilahnya pulang ke kampung istri lah. Kampung, ya betul Mas, itu Oke. pengalaman saya. Ya mungkin dari itu ya, mungkin dari cerita Bapak itu apakah ada gangguan-gangguan lain gitu ya, yang menimpa Bapak ataupun istri Bapak, baik entah itu sakit atau apa untuk ke belakang ini setelah pindah sini tuh ada atau ada gangguan-gangguan gitu Pak? Ada lagi Mas, saya udah jualan di sini, bangun rumah itu Mas, tapi saya lupa malam Jumat juga saya itu di dalam rumah Mas, kelelawar penuh, pokok kelelawar semuanya. Anak saya, istri yang terakhir tidur di sini ruangan tamu, sedang tidur kan ibu saya sudah almarhum, tapi itu ada di kamar, perkiraan saya ibu saya sedang di Mersi. Congke anakmu jerit-jerit tulung, kayak anakmu lagi dicokoti kelelawar. Itu ibu saya Mas. Itu Bapak mimpi atau Mimpi Mas. mimpi? Jadi Bapak di rumah Bapak itu almarhum ibu Bapak itu mengingatkan Bapak bahwa anak Bapak itu sedang digigit gitu kelelawar. dan di dalam mimpi Bapak di rumah Bapak itu emang banyak kelelawar. Kelelawar Mas, kebek itu Mas. Pokok tidak ada longgar, saya jadi kelelawar. Nah, saya udah ibu saya cerita gitu, tolongi anakmu sing wadon pulang ngelilir Mas. Dalam jam 12. Oh, saya merinding Mas. Kan biasa saya setiap malam itu sholat malam ya. Oh, jam 12. Oh, berarti mau memakai kon aku tangi nggak? Akhirnya aku wudu Mas, kalau merinding wudu, sholat hajat, tahajud, istiqomah, witir, aku hadiah. Kanjeng Nabi wali songo guru konang di papan aku jaluk kon diselamatna. Gangguan itu mau dari siapa Kang siapa aku orang pengen ngabalik nasi penting aku sehat waras kayak semula. Akhirnya aku dikir baca Al-Quran Yasin 40 balik 10 kali Yasin aku blak ya Allah malik selamatan jiwa ragaku dari gangguan setan jalma ingkang dolim. Nah itu Mas pengalaman. Sudah itu saya jam 12 itu selesai jam 3 baru selesai saya bangun wirid dikit untuk menyelamatkan keluarga saya. Alhamdulillah sudah itu merinding hilang Mas, total sama sekali enggak ada. Tadinya mau wudhu
lo merinding orang keruan biasanya secara merinding kayak yang singling lagi mas aja tapi lah bu mau dibilang min amal sultan syaiton mau dibilang min amal syaiton langsung aku dorong langsung wudhu langsung wirid. Ya, itu Pak ya pengalamannya Pak. Pengalaman itu mas. Oke, jadi apa namanya di balik itu semua itu ada hikmah dan ada pelajarannya. Pelajaran betul mas. Jadi pelajarannya itu ada orang jahat ke kita. Itu sebenarnya kita nggak boleh Iya balas. tidak Kita boleh. satu kita harus mengikhlaskan. Betul. Kedua kita harus memaafkan. Harus bisa memaafkan. Maafkan ya. Walaupun tidak secara langsung memaafkan orang tersebut, tapi kalau memang kita niat memaafkan, insya Allah apapun doa kita, apapun doa yang baik untuk kita pasti akan Kabul. dijabah dan akan Betul mas ya. Amin. biarkan saja orang-orang yang itu mau istilahnya mau menzolimi kita ya asal kitanya ikhlas dan kita mau memaafkannya, insya Allah akan sehat dan akan dijaga terus lah. Betul mas. Dan juga mungkin istri bapak ibu ini. Iya. Oh jadi mungkin buat ibunya juga nanti ya Iya bisa mas. bisa di situ duduk sama bapak ngomong gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Bu Yumi ya. Iya. Iya buat Ibu Yumi yang udah mau datang ke sini ke Padepokan Pandugulung. Kan, ucapin sekali lagi terima kasih. Monggo, silakan Ibu ceritain apa pengalaman yang pernah Ibu alami selama ini dan siapa tahu nanti apa bisa dikasih solusi dan jalan keluarnya dari masyarakat Pandugulung. Monggo Ibu ceritain Iya. ke saya. Ya, pada suatu malam aku sama anaknya lagi tidur karena bapaknya kan sedang merantau di Bogor. Itu seolah-olah ada angin masuk itu ordennya kan kayak gitu, ngelinggap-ngelinggap gitu ya. Terus aku kan ketakutan. Terus ada sesosok orang berpakaian jubah hitam-hitam, orangnya tinggi, gede. Terus aku ketakutan, tapi aku mau menengok itu rasanya nggak bisa loh, kayak ada yang megangin itu biar aku nggak nengok. Oh jadi ibu itu mimpi atau melihat langsung itu? Enggak, Mimpi. maksudnya nggak tidur, Lagi nggak Lihat, lagi- iya. Ibu cuma sekedar rebahan aja gitu Iya. gitu. Cuman ibu ngelihat sosok tinggi besar iya. pakai Jadi jubah di hitam. punggung gitu membelakangi aku, aku naik ke sana terus dia di belakang aku. Oh jadi ibu ngerasa itu di belakang itu Iya, ada gitu. ada sesosok datang gitu Oh, ya. cuman ibu pas mau nengok mau ngelihat itu nggak bisa kayak ada yang Iya. megangin Ya, gitu. saking takutnya tapi pengen tahu juga. Jadi saya mau nengok tapi rasanya ada yang megangin biar nggak nengok gitu. Oh itu waktu itu ibu itu di rumah berdua dengan anak ibu. Iya. Nah terus kejadian itu terulang lagi di rumah yang Purwokerto. Oh jadi pas waktu pertama itu ibu kejadian itu di pas Di- yang di tempat Garut, bapaknya iya. kerja itu. Oh di Garut. Di Garut sama mertuanya, bapaknya kan merantau di Bogor. Hmm. Aku ditinggal di Garut. Terus udah kejadian di situ, kejadian lagi di Purwokerto. Ya kayak gitu. Pas ibu pulang ke Purwokerto, Purwokerto. rumah yang Purwokerto kejadiannya sama. Kejadiannya gitu. sama. Anak ibu tahu itu ada sosok. Enggak, kan masih bayi. Oh anak ibu waktu itu Iya, kecil. waktu gitu masih ya. kecil. Oke. Aku cuma berdua di kamar. Dan setelah itu mungkin setelah kejadian itu apakah ibu merasakan ada sesuatu gitu ibu, misalkan apa sakit di badan ataupun apa gitu? Ya rasanya ketakutan aja, takutan sampai merinding-merinding gitu, sampai nggak bisa tidur lagi. Dari suami ibu juga tadi kan pernah apa diguna-guna orang ya, Iya, sampai istilahnya koma gitu Iya. kan, terus tiba-tiba kembung apa gitu kan. iya, Nah, mungkin sekarang setelah bapaknya udah pulang lagi, dan sekarang satu rumah dengan ibu kan, ibu nggak tinggal merantau istilahnya ya. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada apa-apa bu ya. Jadi nanti akan saya sebutkan ini adalah spray aura ya pak ya, Iya. ibu. Ini akan menangkal semua segala macam Tolak bala. istilah bisa dibilang tolak bala lah. gitu Iya. ya. Nah ini baik secara yang
kelihatan ataupun yang tidak kelihatan Ya, itu ya. Jadi nanti maaf untuk Bapak sama Ibu, kenakan saya semprotkan ini supaya buat ngejaga lah kita ke Betul, depannya ya. sampai gimana gitu lah istilahnya. Betul, ya. Mas. Saya ngerti, Mas. Ya, Ya. Pak. Jadi nanti mungkin untuk saudara-saudara ataupun warga besar Bapak yang ingin punya gitu kan. Apa itu namanya kayak spray aura. Terus di depan Bapak itu juga ada namanya itu air Saripati Wijaya Kusuma. Terus ada teh nenek, kan teh ajaib. Terus ada minyak aura weton. Ada kapsul habatus sauda. Nah itu semua itu banyak kegunaannya, itu mengobati segala macam penyakit medis dan non medis gitu Pak. Jadi di situ tuh ada, kalau untuk yang bisa dari dalam kita ada obatnya itu kapsul habatus sauda. Itu bisa Bapak lihat. Nah di situ tuh ada. Nah buat Bapak ambil coba Bapak lihat itu di situ terangannya ada buat apa, penyakit apa itu Pak. Oh. Yang kapsul habatus sauda. Ini Mas, saya sih wong radio juga suka iklan Iya. obat sauda. Nah itu kan itu teh nenek segala. Nah, Iya. jadi di situ ada. Ini produk dari kita semua itu kan. Jadi untuk itu maaf nih akan saya semprotkan ini kan. Siapa tahu dari ini nanti Bapak pulang dari sini tuh di jalan juga aman. Amin, nggak ada amin, masalah, amin. nggak ada kendala apapun dan juga usaha apa yang Bapak lakukan dan Ibu lakukan nanti di rumah itu aman lah. Amin. Dari gangguan segala macam. Amin, Dan ya Rabbal rezeki itu semakin lancar ya. Amin, Mas. Ya, Amin. maaf Pak ya, Ibu Ya. ya. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu maaf udah saya semprotkan itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti bisa ke Master kan, Master kami dulu untuk beri solusi dan jalan keluarnya. Mungkin dari usaha yang sekarang mungkin hasil atau kurang gimana, nanti misalkan itu bisa Master kami dulu kira-kira apakah saya harus istilahnya beralih profesi, usahanya apa Iya, kira-kira betul. itu yang lebih supaya ekonominya agak baik lah dan untuk keluarga lebih istilahnya adem ayem lah gitu jadi Pak ya. Betul. Oke, jadi sementara itu saya makasih ke Bapak dan juga ke Ibu ya yang udah mau hadir ke sini ke Padepokan Pandu. Oke, saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.